Ini adalah laporan peramalan penjualan. Pertama-tama kita blok dari Januari awal sampai Desember 2021. Lalu kita copy. Lalu kita paste, lalu buka Minitab dan paste di C1. Lalu kita tekan start. Lalu kita tekan time series, lalu trend analysis. Setelah itu muncul trend analysis. Pilih linear, lalu centang generate, lalu isi kolom yang atas 12, kolom bawah 36. Lalu ada hasilnya ini. Kita simpan ke pinggir. Lalu kita ke bawah dan kita kopas forecast-nya. Copy. Baiklah, setelah dikopas, sebentar kita tunggu dulu. Nanti kita paste ke peramalan penjualan yang tadi. Nah, yang ini. Setelah itu kita scroll dulu ke bawah. Kita paste di bawah, paling bawah. Baiklah, setelah dipaste, kita copy nomornya aja. Copy dari atas ke bawah. Setelah di copy, lalu kita paste dari tabel yang kosong di atas, dari sini paste value. Setelah itu kita kembali ke Minitab yang tadi, lalu kita masuk lagi ke start, time series dan trend analysis menggunakan quadratic. Dan settingannya seperti tadi. Lalu oke. Ini hasil analisis dari quadratic. Lalu kita cari forecast-nya, itu mapenya 9, lalu forecast-nya kita copy dan paste di ke bawah, paling bawah di pinggir yang tadi, lalu paste di situ. Setelah itu kita copy angkanya aja. Lalu setelah kita copy angkanya seperti tadi, kita isi di pinggir tabel itu. Nah, kita paste di sini, paste value. Nah, ini hasilnya. Lalu kita simpan mapenya 9. Oke. Setelah itu kita masuk Minitab lagi, lalu kita tekan start, tekan time series dan trend analysis, kita pilih exponential growth. Settingannya seperti biasanya, lalu ini hasilnya. Nah, setelah itu kita seperti biasa copy forecast-nya dan lihat mapenya, lalu kita masukkan ke Excel ke sini, lalu kita paste di pinggirnya. Nah, setelah itu kita paste, udah dipaste, kita copy lagi angkanya. Setelah kita copy, kita akan paste angka tersebut ke tabel yang di atas, yang ini. Kita paste value seperti biasa dan masukkan mapenya. Baiklah, masuk lagi ke Minitab. Kita akan mencari metode double exponential smoothing. Untuk settingan angkanya sama seperti tadi yang sebelumnya. Nah, kita tekan double exponential smoothing, akan keluar hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu setelah itu kita scroll ke bawah, lalu copy forecast-nya. Setelah di copy kita simpan, paste di Excel yang sebelumnya, kita simpan di pinggirnya. Oke, paste. Lalu sesudah dipaste, kita copy angkanya saja sampai bawah. Lalu sudah copy, kita copy dan paste di kolom ini. Paste value. Setelah itu kita tulis mape double exponential something tadi, yaitu 5. Jadi kesimpulannya, perhitungan penjualan peramalan dengan menggunakan beberapa metode di Minitab yang memiliki mape terendah, yaitu menggunakan analisis Growth Curve Model. Selanjutnya kita akan menghitung anggaran penjualan.
Untuk harga per botolnya kita tetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.000. Dan untuk rencana penjualannya kita ambil dari peramalan penjualan dengan MAPE yang terendah. Lalu untuk nominal penjualannya kita kalikan antara B dan C. Kalikan, setelah itu kita hasilkan. Lalu setelah itu kita copy jawabannya, lalu sorot dari bawahnya ke bawah, sorot ke bawah. Setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita jumlahkan dari bulan Januari sampai Desember dengan cara sama dengan sum di dalam kurung. Kita tarik aja dari Januari sampai Desember. Setelah itu kita pakai tutup kurung lalu enter. Setelah itu kita isi yang ini dengan cara ketik sama dengan sum, lalu buka kurung, sorot dari bulan yang ini dari bulan Januari sampai bulan Maret, lalu tutup kurung lalu enter. Ini hasilnya. Setelah itu ini copy jawaban ini, lalu kita sorot dari bawah sampai terakhir bulan Desember, lalu enter. Nah, kan langsung ada jawabannya. Yang ini juga sama, kita copy lalu kita sorot ke pinggir lalu enter, dan akan terdapat hasil masing-masing. Selanjutnya kita akan mencari cara perhitungan anggaran produksi. Di sini telah terdapat soal, lalu kita akan mengerjakannya ya. Untuk anggaran penjualannya kita lihat dari yang sebelumnya, ya ini. Lalu kita copy saja, sorot dari atas sampai bulan Desember. Setelah itu kita copy, pindahkan ke anggaran produksi, rupa paste value. Setelah itu kita jumlahkan dengan cara sama dengan sum, buka kurung, sorot dari atas ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk total anggaran penjualan kita kopas saja yang hasil ini ke bawah, lalu kita lihat persediaan akhir tahun ada di atas yaitu 20.000 botol. Kita ketik di bawahnya 20.000 botol. Lalu kita jumlahkan total anggaran penjualan dengan persediaan akhir tahun. Kita isi di bawah. Nah, ini hasilnya. Lalu kita lihat lagi persediaan awal tahunnya yaitu 15.000 botol. Lalu kita masukkan ke bawah. Lalu kita kurangi jumlah yang tersedia dengan persediaan awal tahun. Dan ini hasilnya. Setelah itu rencana produk konstan per bulan, hasil anggaran produksinya dibagi dengan 12. 12 itu adalah 12 bulan. Dan ini hasilnya. Nah, untuk anggaran penjualannya kita copy saja dari anggaran penjualan ini dari Januari sampai Desember, lalu kita paste, kita copy lalu kita paste di sini, pastenya ke pinggir, oke, atau disebut paste transpose. Kita isi anggaran produksi dengan 1.418.816. Lalu untuk bulan Februarinya yaitu 1.419.810,510. Lalu setelah itu bulan Februari kita copy, lalu kita sorot dari bulan Maret sampai Desember, lalu enter. Untuk persediaan awalnya kita isi yang tadi itu Rp15.000 di sini. Lalu untuk jumlah yang tersedia kita jumlahkan antara anggaran produksi dengan persediaan awalnya. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk persediaan akhir kita akan mengurangi dari jumlah yang tersedia dikurangi anggaran penjualan. Nah, ini hasilnya. Untuk persediaan akhir bulan Januari akan menjadi persediaan awal bulan Februari. Oke, kita pindahkan persediaan akhir Januari ke persediaan awal bulan Februari. Nah, untuk mencari jumlah yang tersedia seperti biasa kita akan menjumlahkan anggaran produksi dengan persediaan awal dan mencari persediaan akhir dengan mengurangi jumlah yang tersedia dengan anggaran penjualan. Begitu seterusnya untuk bulan Maret juga sama,
persediaan akhir menjadi persediaan awal bulan Maret. Begitupun cara-cara bulan April, Mei, Juni, dan Juli, dan sampai Desember. Dipercepat saja ya. Nah, untuk persediaan akhir bulan Desember itu yaitu sebesar 20.000. Setelah itu kita jumlahkan sama dengan sum. Kita seret dari bulan Desember sampai Januari atau Januari sampai Desember. Lalu kita enter, tutup, lalu kita enter. Untuk di bawahnya kita tulis saja 20.000. Dan yang bawahnya yang ini kita isi dengan 15.000. Untuk jumlah yang tersedianya kita lihat yang di atas yaitu 17.052.726. Nah, kita simpan di kolom ini. Untuk total yang ini kita akan jumlahkan dari bulan Januari sampai Desember dengan cara sama dengan sum. Dalam kurung kita sorot hasil dari Januari sampai Desember. Lalu kita enter. Dan ini hasilnya. Kesimpulannya itu dengan menggunakan metode konstan produksi, maka perusahaan tiap bulannya akan mengeluarkan sebesar 1.419.811 pieces. Selanjutnya kita masuk ke anggaran kebutuhan bahan mentah. Di sini sudah terdapat hasil perhitungan yang sebelumnya. Nah, di sini PT Home Pimpa akan mengeluarkan bahan atau produk produk Home PT. Bahan dari produk Home PT itu yaitu ada teh, gula, dan air. Untuk memproduksi Home PT itu melalui 3 departemen, yaitu departemen penggilingan, pencampuran, dan penyulingan. Nah, di sini kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan baku Home PT pada PT Home Pimpa. Nah, untuk anggaran produksinya kita lihat ke atas. Nah, di sini kita copy, lalu kita akan paste ke sini. Lalu kita copy anggaran produksi di bulan Februari, lalu paste di kolom yang ini. Karena dari bulan Februari sampai bulan Desember anggaran produksi sama, maka kita copy saja dari bulan Februari, lalu kita paste sorot dari Maret sampai Desember, lalu enter. Setelah itu kita akan menghitung bahan baku teh per kilogramnya pada bulan Januari dulu. Setelah itu kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan baku pada teh per kilogramnya itu dengan cara anggaran produksi dikali dengan 0,10 teh dan dikali juga dapatkan penggilingan 100% teh. Jangan lupa kita kasih dolar di sininya agar kita akan gampang menghitung ke bawahnya, tidak berubah. Dolar B dolar, dan juga ini dolar B 16. Baik, setelah itu kita enter dan ini hasilnya. Setelah itu hasilnya kita copy, lalu kita sorot ke bawah, lalu enter. Untuk hasil kolom pada C33 kita klik 2 kali, lalu kita ubah nomornya. Yang ini juga yang ini. Nah, yang bawah juga sama, kita klik 2 kali, lalu kita ubah dulu. Dan ini hasilnya. Sekarang kita mencari gula per kilogramnya, yaitu sama rumusnya dengan anggaran produksi dikali 0% dapatan penggilingan dan 0,20% produk Home PT per 1 botol. Lalu kita jangan lupa masukkan dolar agar tidak berubah nanti pas mau disorot ke bawahnya. Lalu kita enter. Setelah itu kita copy saja
ini, lalu kita sorot ke bawah, lalu enter. Lalu kita yang di 33 kita klik 2 kali, lalu kita ubah yang ini jadi 31 dan ini jadi C. Oke, yang bawah juga kita ubah jadi 31 dan ini jadi C. D maksudnya. Lalu untuk air sama rumusnya anggaran produksi dikali dengan ini 0% air dan dikali juga 0,80 air. Jangan lupa kita pakai dolar ya. Dan ini hasilnya, lalu kita copy lalu slot ke bawah dan seperti tadi kita klik 2 kali lalu kita ganti yang bawah juga sama, kita klik 2 kali lalu kita ganti dengan D. Oke, setelah itu sudah keluar hasilnya, lalu dijumlahkan. Di sini sama dengan sum, kita sorot dari atas ke bawah lalu kita enter. Oke, lalu kita copy ini dan tarik ke samping agar rumusnya masuk. Lalu kita copy. Lalu pada bulan Februari kita di sini kita Ctrl V saja, paste saja dan akan terlihat hasilnya. Dan bawah juga sama sampai bulan Desember. Untuk totalnya kita isi di sini sama dengan sum dalam kurung kita sorot dari bulan Januari sampai bulan Desember, lalu kita tutup kurung dan enter dan ini hasilnya. Nah, untuk kolom selanjutnya kita akan jumlahkan dengan cara sum dalam kurung, kita sorot dari atas sampai ke bawah sampai bulan Desember, lalu tutup kurung, bagi 2, enter. Ini hasilnya. Terus copy dan sorot ke sebelah dan enter. Selanjutnya kita akan menghitung ke anggaran pembelian bahan baku. Untuk mengisi harga bahan baku per kilogram pada bulan Januari, kita akan lihat ke atas. Hasilnya yaitu 1.200. Lalu kita masukkan ke harga bahan baku per kilogram yaitu 1.200. Copy lalu kita salin ke bawah sampai Desember, bawahnya tulis 1.200. Untuk teh per kilogramnya kita copy yang ini yang telah kita hitung, simpan di sini. Dan juga lakukan yang sama untuk bulan Februari. Karena bulan Februari sampai bulan Desember itu sama, maka kita copy lalu tarik saja ke bawah Desember lalu enter. Nah, untuk pembelian tehnya di sini kita akan kalikan 1.200 kali ini. Ya. Begitu juga bulan Februari. Copy dan sampai Desember. Setelah itu kita jumlahkan dari Januari sampai Desember, lalu copy rumusnya ke pinggir. Oke, ini hasilnya. Jadi untuk total pembelian teh dari bulan Januari sampai Desember yaitu 2 miliar sekian. Selanjutnya kita akan anggaran bahan baku gula. Harga bahan baku gula itu 1.300 dan kita copy sampai bawah lalu paste value. Di bawah juga kita tulis 1.300. Lalu untuk gula yaitu kita lihat dari ini lalu kita copy dan paste di situ. Untuk bulan Februarinya juga sama, kita copy dan paste di bawahnya. Setelah itu karena dari bulan Februari sampai Desember sama, maka kita copy lalu paste value.
Selanjutnya untuk pembelian dengan cara dikalikan 1.300 dikali ini bulan Januari. Nah, begitupun ke bawahnya kita copy lalu paste value. Lalu kita jumlahkan sorot dari Januari sampai Desember. Lalu enter. Lalu kita sorot ke samping. Jadi anggaran pengeluaran bahan baku untuk gula itu yaitu sebesar 4 miliar. Sekarang cari anggaran pembelian bahan baku air yaitu 150. Kita copy sampai bawah. Lalu kita paste dan tulis totalnya 150. Untuk air juga sama, kita lihat dari bulan Januari. Nah, di sini ini kita copy lalu kita paste ke kolom Januari. Nah, yang ini. Lalu dari itu lakukan yang sama pada bulan berikutnya. Lalu kita copy bulan Februari, kita sorot ke bawah lalu enter. Untuk pembelian kita kalikan saja harga bahan baku dengan air per liternya. Lalu setelah itu kita sorot ke bawah lalu enter. Lalu jumlahkan yang ini, sorot dari atas ke bawah lalu enter. Lalu sorot ke pinggir lalu enter. Lalu untuk grand total anggaran biaya bahan baku kita akan jumlahkan dari total T ditambah total gula dan ditambah total air. Setelah itu ini hasilnya. Jadi grand total anggaran bahan baku yaitu sebesar 8 miliar.